Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Prodi Desain Komunikasi Visual. Video yang akan kami presentasikan ini berjudul Suara kami untuk masyarakat di era pandemi. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan capaian yang terukur yang ditetapkan oleh PBB dan merupakan agenda dunia yang bertujuan untuk kemaslahatan dunia. Di Indonesia, tujuan dan pencapaian SDGs belum sepenuhnya terlaksanakan, dikarenakan ada masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak saat berbicara, dan lain sebagainya. SDGs yang ditentukan oleh PBB dan merupakan agenda di dunia untuk kemaslahatan manusia yang mana memiliki 17 tujuan di Indonesia. Tujuan SDGs belum sepenuhnya terlaksana. Adapun tujuan SDGs ada 17 tujuan. 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Hidup sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. Yang keenam, air dan sanitasi bersih. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkembangnya kesenjangan. 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem laut. Yang ke-15, ekosistem darat. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, institusi kuat. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk di bidang pendidikan di Indonesia dilakukan sistem daring atau online. Namun, di situ timbul suatu masalah, yang mana tidak semua masyarakat di Indonesia atau anak-anak di Indonesia tidak memiliki handphone atau sinyal yang baik. Untuk di daerah masing-masing, terutama di daerah pelosok. Maka, keputusan untuk mengatasi hal tersebut diadakan kunjungan guru-guru ke masing-masing rumah siswa ataupun mahasiswa yang mana nanti dibuat per klaster. Dikarenakan adanya masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu yang pertama, tidak menggunakan masker. Yang kedua, tidak mencuci tangan. Yang ketiga, tidak menjaga jarak baik itu di tempat umum ataupun tidak di tempat umum. Di masa pandemi ini, di Indonesia terjadi penurunan ekonomi, sehingga Indonesia menerapkan era baru, yaitu new normal, dengan memutuskan pengurangan jam kerja, yang mana dengan pengurangan jam kerja ini diharapkan masyarakat dapat memperbaiki perekonomian Indonesia yang berkesinambungan terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya, pada suatu perusahaan apabila masih menerapkan era lama, yaitu tetap memperkerjakan seluruh karyawan dengan kuantitas dan kualitas atau quality time seperti sebelum terjadi pandemi, maka pemasukan yang akan diperoleh perusahaan tersebut tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan. Maka dari itu, ditetapkan peraturan pekerjaan baru di masa pandemi saat ini, seperti pergantian shift pegawai untuk setiap minggunya, dan itu dilakukan secara bergilir. Maka dari itu, perusahaan tidak memutus kontrak untuk para karyawannya. Contohnya, jika suatu era atau suatu daerah yang terkena COVID, maka dilakukan lockdown di jam 7 sampai jam 5 pagi. Kemudian biasanya lockdown itu dilakukan pada hari weekend. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.